saya Anissa Laura Idris dengan NIM 11124000018. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunita Laura Idris dengan NIM 11124000019. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Virginia dengan NIM 11124000022. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ayu Kristina dengan NIM 11124000030. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akila Larasati dengan NIM 11124000032. Yang pertama adalah konsep dasar dan pentingnya peningkatan kinerja birokrasi. Kita harus mengetahui apa yang disebut kinerja birokrasi. Kinerja birokrasi adalah kemampuan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Kinerja ini dapat membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih berkualitas. Dan mengapa menjadi isu strategis? Karena peningkatan kinerja birokrasi menjadi penting karena masyarakat saat ini menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan profesional. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan reformasi birokrasi dan memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan publik semakin baik serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh peningkatan kinerja birokrasi di Kota Surabaya sendiri adalah penerapan pelayanan publik berbasis digital. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengurus berbagai layanan secara online sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, transparansi, serta efisien. Contohnya dalam pembuatan dokumen administrasi kependudukan atau KTP dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang ke kantor. Selanjutnya ada kondisi kinerja birokrasi di Kota Surabaya. Secara umum, kinerja birokrasi di Kota Surabaya menunjukkan perkembangan yang positif melalui reformasi birokrasi dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau bisa yang disebut e-government. Pemerintah Kota Surabaya juga telah menerapkan berbagai inovasi seperti GRMS, e-budgeting, e-planning, dan e-procurement untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan. Lalu, keberhasilan apa saja sih yang telah dicapai? Nah, yang pertama yaitu penerapan sistem digital pemerintahan, dan yang kedua ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang ketiga ada tingginya partisipasi masyarakat melalui layanan pengaduan digital. Dan yang terakhir atau yang keempat, dukungan kepemimpinan yang inovatif dalam reformasi birokrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada strength, yaitu kekuatan, sistem pemerintahan digital, e-performance, dan e-budgeting, SDM aparatur yang relatif berkualitas, kepemimpinan yang inovatif dan responsif, kemandirian fiskal daerah yang tinggi. Yang kedua yaitu ada weakness, yaitu kelemahan, kemampuan teknologi sebagai ASN belum merata, infrastruktur teknologi masih perlu ditingkatkan, koordinasi antara OPD belum optimal, efisiensi pengeluaran pemerintahan belum maksimal. Yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang. Perkembangan teknologi digital, AI, dan big data, dukungan pemerintah pusat terhadap reformasi birokrasi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Yang keempat ada threats, yaitu ancaman. Perkembangan teknologi yang sangat cepat, kondisi keamanan cyber, kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi anggaran daerah, dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari peningkatan kinerja birokrasi. Yang pertama, dampak positif. 1. Pelayanan publik menjadi lebih cepat dan efisien. 2. Transparansi dan akuntabilitas meningkat. 3. Pengawasan kinerja ASN lebih mudah dilakukan. Dan yang keempat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Lalu, dampak negatifnya itu, yang pertama, jika tidak ditingkatkan, pelayanan publik menjadi lambat. Yang kedua, koordinasi antar instansi tidak efektif. Yang ketiga, ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir, menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Strategi peningkatan kinerja birokrasi melalui matriks SWOT. Dalam upaya meningkatkan kinerja birokrasi, diperlukan strategi yang tepat dan melihat kondisi internal maupun eksternal organisasi. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Pertama, Strength, Opportunity atau SO dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengambil peluang yang tersedia. Strategi ini dapat diterapkan melalui optimalisasi layanan publik berbasis digital, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan mudah. Selain itu, peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan teknologi juga menjadi langkah penting agar aparatur mampu mengikuti perkembangan digitalisasi pemerintahan. Transparansi pelayanan juga dapat diperlakukan melalui penggunaan sistem digital yang terbuka dan mudah diakses masyarakat. Selanjutnya, strategi Weakness Opportunity atau WO berfokus pada upaya mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Langkah yang dapat dilakukan yaitu memberikan pelatihan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE serta peningkatan kemampuan teknologi informasi bagi ASN. Selain itu, diperlukan integrasi data antar organisasi perangkat daerah agar proses pelayanan menjadi lebih efektif. Dukungan dari pemerintah pusat juga dapat dimanfaatkan untuk mempercepat modernisasi birokrasi. Kemudian, strategi Strength, Threat atau ST dilakukan dengan menggunakan kekuatan organisasi untuk menghadapi berbagai ancaman. Upaya yang dapat dilakukan yaitu memperkuat keamanan sistem informasi agar data pemerintahan tetap terlindungi. Selain itu, birokrasi perlu terus menciptakan inovasi pelayanan publik dan meningkatkan kecepatan dalam memproses pengaduan masyarakat. Terakhir, strategi Weakness, Threat atau WT bertujuan untuk meminimalkan kelemahan sekaligus menghindari ancaman. Strategi ini dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi secara bertahap, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta evaluasi kinerja ASN, dan penguatan pengawasan internal agar kualitas pelayanan terus meningkat. Selanjutnya, ada dua sisi dampak konflik. Konflik dapat memberikan dampak negatif maupun positif, tergantung pada bagaimana konflik tersebut dikelola dalam organisasi sendiri. Yang pertama ada sisi negatif. Apabila konflik dibiarkan berlarut-larut dan tidak diselesaikan dengan baik, hal ini dapat menurunnya produktivitas kerja, merusak hubungan antar anggota, serta menciptakan suasana yang kerja penuh tekanan dan tidak kondusif. Selain itu, konflik yang berkepanjangan juga menimbulkan stres serta menurunkan motivasi kerja, bahkan menyebabkan peningkatan ketidakhadiran atau anggota yang memilih keluar dari organisasi. Selanjutnya ada sisi positifnya. Di sisi lain, konflik juga dikelola secara tepat dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Perbedaan pendapat dapat memunculkan ide-ide baru, membantu mengungkap masalah yang selama ini tidak terlihat atau timbul, serta meningkatkan kemampuan anggota dalam berpikir lebih kritis dan mencari solusi. Dengan demikian, konflik dapat menjadi pendorong terciptanya perubahan, inovasi, dan perbaikan kebijakan dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah saran. Dan saran yang bisa saya sampaikan, yang pertama, meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan teknologi dan pelayanan publik. Yang kedua, memperkuat integrasi sistem digital antar instansi. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi dan pengawasan kinerja ASN secara berkala. Dan yang keempat, memperkuat keamanan sistem informasi pemerintahan. Dan yang terakhir, mendorong partisipasi masyarakat melalui layanan pengaduan digital dan keterbukaan informasi publik. Terima kasih sudah menonton video kelompok kami. Bye-bye.